Mayor Agus nanti mendaftar sebagai gubernur nanti di KPU, maka otomatis surat pemberhentiannya diajukan. Tidak ada pensiun, tidak mendapatkan pensiun karena belum 20 tahun. Jadi apabila ikatan dinas 10 tahun yang kedua, maka dia mengundurkan diri, dia bisa mendapatkan pensiun. Tapi kalau ikatan dinas yang pertama, mengundurkan diri tidak mendapatkan pensiun. Nah, Mayor Agus ini sudah mengajukan pengunduran diri, bukan diberhentikan, tapi pengunduran diri karena untuk mengikuti pilkada. Sehingga karena angkatan 2000 sudah 16 tahun, maka boleh. Itu adalah keinginan pribadi, tidak bisa ditolak, begitu. Jadi dia harus berhenti dan sudah mengajukan surat kepada Bapak Kasat. Ya, tadi pagi, karena baru tadi pagi sampainya gitu. Tadi pagi. Suratnya sudah sampai mana, Pak? Di Kasat, di Kasat, gitu. Berapa jenjang sih, Pak? Suratnya, Pak? Pertama dari Komandan Brigif, Pangdam, Kasat sampai Panglima, seperti apa? Prosedur suratnya, Pak, berjenjang. Jadi prosedurnya dia mengajukan kepada Komandan Brigade. Komandan Brigade mengajukan kepada Pangdam, Pangdam kepada Kasat, begitu. Proses itu bisa secepatnya itu, karena suratnya kan lingkaran Jakarta aja semuanya, begitu. Bisa, sudah dipastikan. Jadi kalau Mayor Agus nanti mendaftar sebagai gubernur nanti di KPU, maka otomatis surat pemberhentiannya diajukan. Ya, belum. Karena mengundurkan diri, kan mengundurkan diri, bukan diberhentikan karena pelanggaran. Ya. Tidak ada pensiun, tidak mendapatkan pensiun karena belum 20 tahun. Ya. Ya mengundurkan diri, diberhentikan karena mengundurkan diri, gitu. Saya jamin ketika kalah tidak bisa kembali lagi menjadi prajurit TNI karena sudah mengundurkan diri dan kita langsung kita proses. Karena itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 kalau tidak salah demikian. Sudah menjadi TNI baru disekolahkan, begitu ya? Ya itu 10 tahun, ikatan dinas 10 tahun, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun, begitu. Diterima maksudnya gimana? Sudah diterima oleh Kasat sekarang ini, sudah disetujui oleh Kasat. Ya, pada saat resmi mendaftarkan langsung setuju. Berarti nggak perlu langsung ke Panglima juga, Pak, ya? Ya? Nggak perlu ke Panglima, atau mandiri di Kasat, Pak? Ya, tebusan pada Panglima. Ya. Ya. Mungkin kepada Kasat, atau cukup sebenarnya kepada Komandan Brigade saja sebenarnya. Ya. Ya Panglima, kalau Panglimanya kan lagi di Australia juga, Panglimanya. Ya. Panglimanya lagi di Australia gitu. Apakah ada komunikasi dari... Tidak ada komunikasi. Ini dengan bersama-sama Panglima sudah mengadakan latihan di sana, begitu. Ya berhenti latihan, begitu. Itu bukan pendidikan, latihan di sana. Latihan bersama di sana. Sampai titik ini apa sih tanggung jawab dari Agus sendiri yang tiba-tiba untung gitu, Pak? Jadi begini, mari kita berpikiran positif. Namanya dia mengambil karir di tempat lain bukan mutu. Kan begitu. Memilih karir di karir politik boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kalau di negara-negara maju jarang yang sampai pensiun. Di Singapura jarang sampai pensiun. Jadi fenomena kemajuan negara itu seperti itu. Pak, dari Panglima sendiri, Pak Agus ini kan dia punya karir cemerlang. Menurut Bapak, sayang nggak sih Pak dia jadi gubernur atau menyayangkan diri, Pak? Atau mendukung atau tidak, Pak? Jadi begini, terus terang saja,
Jadi Mayor Agus ini sejak SMA Taruna di nomor 1. Nilainya sampai sekarang belum ada menyaingi. Kemudian ketika lulus dari Akademi Militer juga memperoleh Andi Makayasa, yang belum tersaingi adalah tiga-tiganya didapat, mental, fisik, dan intelektual. Bapaknya belum jadi presiden waktu itu, gitu ya. Nah, kemudian saya mempunyai program sejak saya kasat, reformasi TNI, kemudian doktrin pertempuran, itu saya mengumpulkan antara angkatan 2004 sampai dengan 90. Mereka yang bekerja, diambil orang-orang yang terbaik, yang disiapkan untuk jadi pemimpin yang akan datang. Mayor Agus masuk di situ. Jadi salah satu kader yang dipersiapkan sebenarnya. Ya saya berat, tapi itu karena pilihan pribadi, hak pribadi, maka saya harus melepaskan itu. Begitu ya. Ya, namanya kita sudah menyiapkan kader kan, tiba-tiba aja kadernya lepas mengambil karir politik, berat, tetapi ya harus hak pribadi harus kita. Yang lainnya masih ada lagi. Tidak ada. Ya, dadakan. Ya tanya sama Mayor Agus, saya kan sebagai Panglima TNI dapat laporan saya dari Bapak Kasat kan gitu. Ya, di Kasat, nanti Kasat yang surat kepada kami, sudah di atas ya. Hari ini selesai, nanti malam selesai, karena suratnya dia cukup sampai Kasat saja gitu, yang memberitahukan kepada Panglima TNI. Prosedurnya begitu. Jadi begini, ya, saya sudah dipanggil langsung oleh Presiden 2 hari yang lalu. Dalam menghadapi pilkada, bantu saya untuk wujudkan keamanan dan harus netral. Kemudian atas perintah Presiden tersebut, kemarin di Cimahi, sekaligus membuka eksebisi Bela Diri Yomudo, saya kumpulkan para Panglima. Saya sampaikan bahwa dalam pilkada ini kita harus berpihak kepada keamanan dan keberhasilan pilkada. Untuk itu maka kita harus netral. Untuk netral kita harus profesional. Saya tugaskan para Panglima menyampaikan ini sampai kepada tingkat prajurit yang paling bawah dan melakukan pengawasan. Temukan sedini mungkin bagi ada prajurit yang terindikasi akan tidak netral. Dan apabila yang menemukan masyarakat atau pihak lain, maka saya nilai para pimpinan Pangdam dan Rem sampai ke bawah pengawasannya kurang. Jadi saya ulangi, apabila informasi ini dapat dari masyarakat baru kita tidak lanjuti, maka unsur pengawasan dari para pimpinan tidak maksimal. Dan dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila melihat prajurit saya mengetahui dengan pasti dia prajurit dan tidak netral, laporkan. Tapi melaporkannya jangan bilang berambut cepak, berbadan tegap, kan susah. Tidak jelas namanya, pangkatnya, syukur lengkap, pasti kami tidak. Kita proses, namanya perintah Presiden, undang-undang. Gitu. Ya, jadi kalau dia berkomentar tentang pilkada, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berkomentar untuk cenderung mengangkat atau mempromosikan atau berpihak kepada calon tertentu, itu berarti sudah tidak netral. Jadi kalau
karena yang disampaikan Mayor Agus masih mayor, masih jauh gitu kan, pulangnya masih jauh dan dia punya harapan yang bagus di TNI. Bukan karena itu, tetapi kalau kemarin yang saya sampaikan putusan Panglima tentang mutasi yang kemarin, itu yang saya naikkan kan angkatan 86 untuk menjadi bintang 2. Jadi memang regulasinya demikian. Kalau nggak demikian nanti numpuk-numpuk, kasihan nanti yang junior tidak jalan. Gitu ya. Ya. Saya monitor di Jawa Tengah ada ya, tapi belum ada laporan saya. Di Jawa Barat juga ada, gitu. Karena ini sebenarnya prosesnya cukup sampai dengan Pangdam lapor kepada Kasat, langsung dibuatkan surat juga. Saya belum dapat laporan dari Bapak Kasat. Ada. Kebanyakan TNI AD. Ada lagi? Terkait dengan status Mayor Agus sendiri, apakah memang sudah mengikuti informasinya? Dia sudah mengikuti sekolah. Lalu pada tahun depan sebenarnya dia akan menjadi letkol sebenarnya itu Pak. Pada 1 April 2017. Apakah memang benar itu yang sudah didapatkan dia Pak? Mayor Agus itu sudah lulus seskoat, kemudian sudah lulus sesko ya, seskonya di Amerika, ya, di Amerika. Kemudian jabatan yang sekarang ini adalah Komandan Batalion jabatan letkol, ya, sudah diajukan untuk naik pangkat pada 1 April 2017 dan dia sudah S2 kandidat S3 begitu ya. Ya kalau katanya emangnya gue pikirin. Sekarang begini, kalau katanya ini tukang becak, katanya ini katanya tuh saya sedikit kapan saya kerja kan gitu. Kan gitu. Ya. Sampai saat belum ada, saya belum dengar itu. Yang saya dengar yang kemarin yang disampaikan oleh Aris dari Perlindungan, saya adakan tim investigasi, kita masuk ke semua penjara-penjara yang ada TNI terlibat kasus narkoba. Kemudian hasilnya sebagian sudah, kalau ada berapa letkol kolonel yang kita ambil, yang terbukti. Tetapi yang dikatakan Freddy itu pada tanggal 27 April 2011 bintang 2 saat itu, yang sampai sekarang